Ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Pembina Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi Bapak Dr. Taqibul Fikri Niyartama SSI MSI. Yang terhormat Ketua Umum Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Mbak Nur Hasna Fajriah. Yang terhormat pemateri kajian rutin Mas Humamu Rizky SAG, dan yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman peserta kajian rutin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara kajian rutin kita pada pagi hari ini walaupun secara online. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena kesabaran dan perjuangannya lah sehingga Islam dapat dikenal dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kajian rutin yang ketiga. Nah, adapun tema kajian rutin pada pagi hari ini yaitu tentang Al-Quran berbicara, konservasi alam sebagai sarana rahmatan lil alamin. Nah, di sini, tapi sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nur Azizah. Di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian rutin kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kita yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Mikdad Zaki Haidar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ما كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Shadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Saudara Mikdad Zaki Haidar. Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi semakin menambah keberkahan untuk acara kajian rutin kita pada pagi hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan kepada Saudara Mikdad Zaki Haidar, kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, baik teman-teman, sekarang kita memasuki acara yang ketiga, yakni acara inti. Nah, untuk acara inti ini kita akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Lutfi Hairunisa. Nah, dan tanpa berlama-lama lagi, kepada Mbak Moderator, kami persilahkan. Monggo.
Oke, baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya buka dulu ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan semoga selalu semangat dalam menghadapi pandemi saat ini. Dan semoga juga pandemi ini segera berlalu, agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, menginjak acara selanjutnya, yaitu adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti. Nah, perlu saya sampaikan, pada acara inti kita pada pagi hari ini terdapat 2 sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian materi dari pembicara, dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Oke, sebelum masuk ke materi, nggak afdol nih kalau kita nggak kenalan dulu sama pembicaranya kita pada pagi hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Oke, langsung saja kita kenalan dulu. Nama beliau adalah Humamur Rizky SAG. Beliau lahir di Lombok. Tanggal 11 November 1996. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Studi Quran Hadis UIN Sunan Kalijaga, dan beliau sedang melanjutkan studi S2 beliau S2 Studi Quran Hadis UIN Sunan Kalijaga. Wah, keren banget ya teman-teman pembicara kita pada pagi hari ini. Jadi nggak sabar nih buat dapat ilmu dari beliau pada pagi hari ini. Oke, langsung saja, nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung ke penyampaian materi dari Mas Humamur Rizky. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi yang saya hormati dalam hal ini adalah teman-teman Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi. Semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk berbicara ya. Meskipun seharusnya teman-teman lah yang lebih berhak untuk berbicara. Kenapa? Karena kajian kealaman terutama itu yang disor. Kalau saya sih menurut saya gitu. Nanti tinggal diintegrasikan, interkoneksikan kan sesuai pola paradigma UIN kita gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus berbicara ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak semuanya dan teman-teman juga yang saat ini lagi mengikuti. Oke. Jadi pada saat ini, kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Al-Quran berbicara, konservasi alam sebagai sarana rahmatan lil alamin. Seharusnya saya yang berbicara ya, bukan Al-Qurannya. Kenapa? Kalau Al-Qurannya yang berbicara, nanti konsekuensinya adalah kebenaran mutlak gitu. Jadi kalau saya yang berbicara tentang hal ini, itu nanti bisa saja subjektivitas saya sendiri. Jadi kebenarannya bisa saja ya 30% gitu. Atau bisa salah semua gitu. Jadi begitu ya. Jadi nanti apa yang saya sampaikan belum tentu benar gitu. Dan nanti kalau ada kesalahan dari saya, mohon dari teman-teman dikoreksi. Dan pada kesempatan kali ini,
Saya hanya sebagai penyampai gitu, sesuai yang saya pernah pelajari, sesuai yang saya ketahui. Jadi belum tentu saya juga sebagai mahasiswa studi Quran hadis lebih memahami apa yang akan saya sampaikan daripada teman-teman gitu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya masih belajar gitu. Nanti kalau ada kesalahan saya mohon koreksinya. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah saya bagikan itunya, PPT-nya. Itu sebenarnya gambaran umum saja. Kalau saya buat PPT secara lengkap, itu nanti kebanyakan ya. Jadi saya jelaskan. Oke, terima kasih. Kita mulai aja. Dari makna konservasi dan rahmatan lil alamin itu sendiri. Nah, kalau sepencarian saya bahwa kata konservasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemeliharaan dan perlindungan. Oh ya, sebelumnya Mbak Panitianya bisa nggak ditampilkan PPT-nya? Halo? Sudah, Kak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Iya. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi saya ulangi bahwa makna konservasi dan rahmatan lil alamin itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi itu memiliki arti pemeliharaan, perlindungan, sesuatu secara teratur dalam rangka minimalisir atau mencegah terjadinya sesuatu kerusakan atau pemusnahan dengan cara melakukan pelestarian dan sejenisnya. Itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian rahmat itu sendiri kalau secara bahasa adalah alaqah al-qarabah. Jadi adanya kedekatan hubungan itu antara satu dengan yang lain, antara kita dengan orang lain, antara kita dengan alam misalnya, atau antara kita dengan sebagainya, seperti itu. Intinya adalah kedekatan hubungan gitu. Kemudian rahmat secara istilah adalah riqqatun taqtadi al-ihsan ilal marhum. Jadi secara istilah bahwa rahmat itu merupakan kelembutan yang membutuhkan perbuatan baik kepada orang yang dicintai. Nah, kalau dalam konteks ini sudah masuk ke dalam ranah aplikasi daripada kedekatan hubungan. Jadi adanya kedekatan hubungan itu pasti akan membuat kita berperilaku berbeda dengan orang lain yang mungkin kita tidak memiliki kedekatan seperti itu. Oke, itu. Kemudian kalau dalam tafsirnya tafsir Al-Misbah, karya siapa? Prof. Quraish Shihab, bahwa dijelaskan rahmatan lil alamin itu sendiri merupakan terpenuhinya hajat batin manusia untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atau wujud hak, bakat, dan fitrahnya. Bisa dibaca sampai akhir. Nah, dalam konteks ini, rahmatan lil alamin itu tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian atau penghususan gitu. Bahwa rahmatan lil muslimin misalnya, rahmatan lil kafir misalnya, mohon maaf, lil non muslim misalnya, seperti itu, atau rahmatan lil jin atau rahmatan lil hayawan misalnya, seperti itu. Jadi tidak ada rahmatan ini sifatnya universal bagi siapa saja tanpa tanpa ada embel-embel agama dan sebagainya gitu. Jadi kalau dalam kitab Asy-Syifa, nah itu tidak saya cantumkan di situ. Kitab Asy-Syifa di ta'rif Hukukil Mustafa dijelaskan bahwa As-Samarqandi berkata, ini seorang imam, seorang ulama, berkata bahwa rahmatan lil alamin itu lil jin wal ins, itu yang utama kepada bagi jin, kemudian yang kedua bagi manusia. Kemudian selanjutnya wali jami'il khalq. Jadi rahmatan lil alamin itu tidak hanya untuk jin dan manusia, tapi bagi semua makhluk, termasuk adalah nanti mohon maaf hewan misalnya dan sebagainya gitu ya.
Jadi al-alamin itu kan apa namanya? Jamak daripada alam. Jadi segala sesuatu yang ada di alam itu, ya itu yang dimaksud rahmatan lil alamin gitu. Semuanya menikmati tanpa terkecuali bagi mereka yang ada di alam itu. Baik yang kita lihat, yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui gitu. Itu secara makna ya, konservasi dan rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya kita dalam konteks ini kita perlu memahami Quran surah Ar-Rum dan Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, ini konsep fasad yang dua ini. Sengaja saya ambil dua, kenapa? Kalau nanti kebanyakan kalau apa namanya sebagai sampel aja gitu. Umumnya kalau konservasi alam orang membahasnya dengan berangkat dari Quran surah Rum gitu atau Al-A'raf 56 gitu. Jadi bisa saja kita membahasnya secara tematik gitu. Kalau dalam konteks jurusan saya ada namanya tafsir tematik gitu. Jadi kita melihat sesuatu dengan melihat apa namanya melihat sesuatu konsep atau apa gitu tentang sesuatu tema, kemudian kita mengumpulkan berbagai apa namanya ayat yang membahas tentang itu gitu. Jadi dalam konteks ini saya hanya mengangkat 2 ayat gitu, yang umumnya saja. Jadi kedua ayat ini konsep fasad sebagai pada dasarnya sebagai antonim. Jadi lawan kata dari konservasi itu sendiri. Ya, jadi itu perlu ditekankan dulu. Kita akan melihat bagaimana konsep fasad itu sebagai antonim daripada konservasi. Itu ya. Jadi ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dhallazi 'amilun. Jadi itu, teman-teman bisa lihat apa artinya. Kemudian yang kedua adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, ini kan larangan sebenarnya. Larangan untuk kita sebagai manusia atau khalifah fil ard untuk merusak tatanan yang sudah sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita perlu pahami antonimnya dulu. Kalau dalam kaidah usul fiqh ada istilah seperti ini. An-nahyu 'ani syai' amrun bi dhaddihi. Jadi ketika ada an-nahyu, pelarangan 'ani syai' terhadap sesuatu, itu merupakan amrun bi dhaddihi. Jadi perintah sebaliknya. Saya ulangi lagi ya. An-nahyu 'ani syai' amrun bi dhaddihi. Jadi ketika ada pelarangan untuk melakukan sesuatu, maka bisa kita artikan itu adalah perintah sebaliknya. Kalau dalam konteks ini, ayat ini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu merusak, berarti perintah sebaliknya, jagalah, seperti itu, rawatlah, seperti itu, atau lestarikanlah, seperti itu, hijaukanlah, dan sebagainya. Nah, itu yang saya sebut sebagai antonim konservasi itu sendiri. Kalau konservasi kan tadi merawat, memelihara, melindungi. Nah itu. Kalau dalam ayat ini merusak gitu. Itu ya. Jadi kalau secara usul fiqh, sudut pandang usul fiqh seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau secara bahasa misalnya Al-Asfahani dalam Kamus Al-Mufradat fi Gharibil Quran menjelaskan bahwa fasad itu merupakan khuruju syai' anil i'tidal qalilan kana al-khuruj anhu aw katsiran. Jadi fasad itu merupakan keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit ataupun banyak gitu ya. Kalau menurut Al-Asfahani. Kemudian kita lihat pandangan ulama klasik dan kontemporer. Kalau ulama klasik lebih banyak mayoritas bahkan mayoritas mengatakan bahwa
fasad di sini itu dalam konteks ayat ini lebih kepada kerusakan sosial dan kerusakan spiritual, misalnya seperti syirik, pembunuhan, kemaksiatan, dan segala bentuk pelanggaran Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu misalnya dalam tafsirnya Ibnu Abbas, meskipun tafsir ini menurut Imam Asy-Syafi'i bukan tafsir beliau sendiri. Bahkan banyak yang mengatakan ini bukan tafsir gitu kan. Tapi setidaknya kita lihat bagaimana Ibnu Abbas dalam tafsir Tanwir al-Miqyasnya, itu nama tafsirnya, menjelaskan bahwa fasad di sini beliau memberikan contoh qatala Qabil akhahu Habil. Jadi fasad di sini itu berbentuk pembunuhan Qabil oleh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Nah, itu kalau pandangan ulama klasik lebih kepada kerusakan tatanan sosial, spiritual, dan sebagainya. Nah, berbeda dengan ulama kontemporer. Misalnya kita melihat Yusuf Al-Qaradawi misalnya mengartikan bahwa fasad di sini itu lebih kepada kerusakan fisik. Jadi berbeda. Kalau di sini kerusakan fisik, kalau tadi kerusakan spiritual, sosial, dan sebagainya. Kalau Al-Qaradawi itu kerusakan fisik yang menyebabkan terjadinya bencana seperti krisis sumber daya alam, penyebaran penyakit, pencemaran lingkungan. Nah, yang semua itu disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh. Oke, tadi kedua ulama klasik dan ulama kontemporer itu kan berbeda pandangan, bahkan dalam memberikan contohnya pun berbeda. Nah, kalau kata Sayyid agak lebih ke tafsirnya sendiri dulu. Kenapa? Soalnya mau tidak mau kita harus menjelaskan itu dulu. Kalau kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bahwa Al-Quran itu inna min alfadhihi ma yahtamilu wujuhan minat ta'wil. Jadi Al-Quran itu mengandung banyak makna. Bisa jadi dalam konteks Nabi masanya seperti ini A misalnya. Masa tabi'in misalnya A gitu. B misalnya. Pertengahan misalnya C misalnya. Kemudian masa kontemporer maknanya D gitu. Jadi ya sangat-sangat mengandung beragam makna. Mana yang lebih benar? Tentunya kebenarannya sesuai pada konteks saat itu. Relevannya pada saat itu. Mungkin untuk saat ini tidak terlalu relevan gitu. Jadi kalau kita bahas kenapa perbedaan itu bisa terjadi, sangat luas nanti pembahasannya. Ada namanya faktor internal dan faktor eksternal teks itu sendiri gitu. Oke, jadi terlepas dari perbedaan tersebut, nah konteks ayat tadi itu bersifat universal. Nah, jadi sifatnya universal. Sekali lagi bahwa ayat tadi itu yang kita bahas ini sifatnya universal. Nah, keuniversalannya adalah dalam bentuk perbedaan penafsiran tadi. Nah, pada intinya adalah kerusakan dalam konteks ayat ini bersifat universal. Sekali lagi itu ya. Nah, keuniversalan ini bentuknya ya tadi itu. Para ulama berbeda dalam menafsirkannya, memberikan contoh juga berbeda. Jadi sifatnya sangat umum sekali, global sekali ayat ini. Nah, ini yang juga menjadi kita punya hak untuk menarik ayat ini atau dikontekstualisasikan ke dalam segala ranah dan aspek kehidupan kita, termasuk juga dalam konteks tema yang kita angkat ini. Kita tarik kepada konteks konservasi alam gitu. Jadi kalau ada yang nanya, ada nggak perintah konservasi alam? Ada. Mana? Wala tufsidu fil ardh. Jangan merusak. Usul fiknya mana? An-nahyu 'anil syai' amrun bi dhiddihi. Kalau kita dilarang untuk merusak, berarti itu perintah sebagai menjaga alam gitu misalnya, seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kemudian ke selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam
konservasi lingkungan itu sendiri. Saya sudah cantumkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi teman-teman bisa lihat artinya biar lebih cepat selesai. Saya langsung pembahasan bahwa kata khalifah dalam konteks ini yang bertugas kita sebagai manusia itu sebenarnya sebagai khalifah yang bertugas dalam mengelola, merawat, melestarikan, menjaga kestabilan atau mengkonservasikan alam itu sendiri berdasarkan tuntunan Allah misalnya atau Rasulnya seperti itu. Nah, siapa khalifah fil ardh itu? Kalau Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi semua kita adalah pemimpin tanpa terkecuali. Teman-teman mahasiswa pemimpin bagi dirinya, bagi tubuhnya sendiri, dan berhak mengatur jadwal tidurnya, misalnya jadwal makannya gitu. Jadi atau misalnya ada teman-teman jadi jadi guru misalnya, maka ia pemimpin bagi muridnya seperti itu. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tidak terkecuali juga dalam memimpin atau mengelola alam ini. Jadi setiap kita adalah pemimpin wa kullukum mas'ulun, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas penjagaan alam itu sendiri. Kita pernah nggak melestarikan alam, atau bahkan kita mohon maaf sering merusak alam gitu. Kalau kita sering merusak alam, otomatis nanti kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin tadi gitu. Oke, kalau Imam Asy-Syafi'i berkata, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah gitu. Jadi tindakan seorang pemimpin, kita sebagai manusia khalifah fil ard itu seharusnya berorientasi kepada kebaikan, kemaslahatan kepada masyarakat atau bersama gitu. Termasuk juga dalam konservasi alam itu. Nah, gitu ya. Jadi dari ayat ini jelas bahwa semua kita adalah pemimpin dan semua kita diberikan tanggung jawab untuk konservasi alam itu. Itu ya. Jadi selanjutnya kita akan melihat bagaimana konservasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, ini hadis ini saya temukan di kitabnya kitab Bukhari. Jadi di dalam bab la hima illallah wa rasulih. Teman-teman bisa lihat, saya bacakan ya. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Lais an Yunus an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'bah bin Jusamah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hima illallah wa li rasulih. Yahya wa qala balagona anna nabi sallallahu alaihi wasallam hima an-naqi wa anna Umar hima as-saraf war rabzah. Jadi dalam konteks hadis ini diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah konservasi alam juga. Dan itu juga dilanjutkan secara turun-temurun oleh para sahabatnya, termasuk dalam hadis ini adalah Umar. Jadi itu teman-teman. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ternyata sudah memberikan kita contoh konservasi alam itu sendiri. Meskipun pada awalnya Rasulullah tidak hanya konservasi alam ya. Kalau kita lihat, saya kira teman-teman hafal misalnya hadis wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi makarimal akhlak itu, kata makarim itu sebenarnya konservasi di sana. Konservasi apa? Tatanan sosial, akhlak dalam konteks itu. Jadi kalau kita belajar dari Nabi sangat luas sekali konservasinya. Tidak hanya
tidak hanya pada hima ini sendiri atau konservasi alam, tapi sangat luas, politik dan sebagainya. Oke, itu ya. Jadi saya ulang bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hima. Jadi hima itu adalah bentuk kata lain daripada konservasi alam itu sendiri sebenarnya. Kalau bahasa kita apa ya? Hima, kawasan yang dilindungi lah gitu. Jadi Rasulullah SAW itu pernah sekitar 2049 hektar lahan yang di dalamnya ada rumput, tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Jadi itu dijadikan sebagai 2049 hektar itu sebagai hima. Jadi kawasan yang dilindungi gitu. Nah, pada saat itu juga Rasulullah dan para sahabatnya tidak memberikan sahabat atau salah seorang untuk memanfaatkan hima itu dalam konteks untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi adanya hima itu Rasulullah membuat hima ini untuk kepentingan bersama. Jadi rahmatan lil alamin ini nanti di situ. Jadi ketika ada orang yang memanfaatkan hima itu untuk kepentingan pribadinya, bahkan Umar pun pernah sambil mengancam gitu akan disodorkan pedang seperti itu ya. Oke, jadi itu para sahabat Rasulullah dan para sahabat sudah melakukan konservasi alam itu sendiri, meskipun mungkin ya pola konservasinya nanti berbeda seperti itu. Oke, selanjutnya adalah rahmatan lil alamin sebagai hasil konservasi. Nah, ini agak seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa rahmatan lil alamin itu tidak bagi suatu kelompok aja, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil hayawan misalnya, bukan rahmatan lil jin, bukan rahmatan lil ins atau gitu ya. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah sifatnya universal. Nah, kita tidak berhak dan kita tidak pantas untuk mengkotak-kotakkannya, ya. Jadi rahmatan lil alamin itu sifatnya universal bagi siapa saja, lil alamin bagi siapa saja yang ada di dalam alam itu sendiri. Baik itu hewan, manusia, jin dan sebagainya yang kita lihat, yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui atau yang kita tidak lihat, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi pada intinya kalau kita sudah konservasi alam, menjaga alam, merawat alam, nah itu nanti yang akan menikmatinya itu bukan kita yang menjaganya saja, bukan kita manusia yang kita sebagai manusia yang menjaganya, bukan kemudian kita yang menikmatinya adalah manusia saja. Makanya saya di situ mungkin teman-teman ada yang bingung loh. Ini membahas tentang rahmatan lil alamin, tapi kok hadis yang dicantumkan adalah sedekah gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang bingung seperti itu, ya. Jadi intinya menurut saya ini ada korelasinya, ada keterkaitannya bahwa kemaslahatan bersama. Jadi itu inti daripada rahmatan lil alamin. Jadi kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan kelompok, ya. Bukan kemaslahatan kelompok. Jadi semuanya bisa menikmati daripada konservasi alam itu sendiri setelah kita melakukan konservasi tentunya. Nah, termasuk juga binatang. Misalnya dalam hadis ini, ma min muslimin yagrisu gorsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Oke, jadi artinya tidaklah seorang muslim atau kita yang Islam misalnya menanam suatu tanaman
Kemudian tanamannya itu, misalnya kita menanam padi misalnya, fayakulu minhu tairun, kemudian tanaman tadi itu, padi itu dimakan oleh burung, atau insan, atau dimakan oleh teman kita sendiri, diminta oleh teman kita sendiri, dipanen oleh saudara kita sendiri, au bahimatun, hewan juga, illa kana lahu bihi shadaqah. Nah, kecuali bagi seorang tadi yang menanam itu adalah sedekah baginya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya adalah konservasi alam itu bukan tanggung jawab mahasiswa aja. Oh ya, saya belum ini. Bagaimana tugas kita sebagai mahasiswa misalnya dalam konservasi alam itu. Ini satu poin yang tidak saya sampaikan tadi, ada di PPT-nya, bahwa begini, ini kan konservasi alam, penjagaan lingkungan, pemeliharaan, pelestarian lingkungan. Kira-kira peran kita sebagai mahasiswa seperti apa? Gitu. Kalau saya sih, pertama, bahwa perlu kita lihat latar belakang mahasiswanya dulu, seperti itu. Jadi nanti peran konservasinya itu berdasarkan latar belakang setiap mahasiswa. Kalau latar belakangnya adalah agama misalnya, studi Quran hadis misalnya, atau apa misalnya, maka sampaikanlah bagaimana pentingnya konservasi alam itu menggunakan sudut pandangnya sendiri, sudut pandang latar belakang pendidikannya. Misalnya kalau hadis, ya sampaikan seperti tadi bahwa pentingnya menjaga lingkungan itu seperti ini loh. Nabi kita pernah seperti ini loh dalam konservasi, sahabat kita juga seperti ini loh dalam konservasi, seperti itu ya. Nah, jadi akan lebih eloknya lagi kalau kita menyampaikannya sesuai pola paradigma integrasi interkoneksi kita sebagai orang mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga itu sendiri ya. Jadi kalau bisa menurut saya, bagaimana konservasi alam itu kita sampaikan atau kita aplikasikan menggunakan berbagai sudut pandang. Tidak hanya menggunakan sudut pandang agama saja. Jangan hanya kita bacakan dalil. Nah, itu makanya saya bilang tadi, sebenarnya dalam konteks ini yang seharusnya berbicara adalah teman-teman dari Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi. Kenapa? Karena sampean-sampean ini yang lebih paham tentang kealaman gitu. Nah, peran sampean nanti di masyarakat itu ya sampaikan aja bagaimana konsekuensinya gitu kalau kita konservasi alam gitu. Atau malah kalau kita merusak alam, konsekuensinya seperti apa gitu, ya. Jadi seperti itu, tidak hanya jadi pola dikotomi itu kita kesampingkan dulu. Kalau bisa paradigma integrasi interkoneksi itu yang kita kedepankan gitu. Meskipun nanti penerapannya berbeda ya. Nah, oke, itu kalau peran kita sebagai mahasiswa. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa konservasi alam ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya tugas saya misalnya, atau tugas siapa. Tugas kalau dalam negara kan ada dinas kehutanan gitu. Bukan hanya itu. Konservasi ini bukan hanya tugas dinas kehutanan atau yang terkait dengan perhutanan atau pelestarian alam dan sebagainya. Jadi tugas kita bersama
kalau mahasiswa ya menyampaikan bagaimana pentingnya konservasi itu menggunakan sudut pandangnya masing-masing atau pola paradigma integrasi interkoneksi itu digunakan gitu. Nah, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian hari ini terdapat banyak kekurangan ya. Jadi saya mohon koreksi, ayo teman-teman mungkin setelah ini bisa mengoreksi, memberikan tambahan dan sebagainya. Atau memberikan menambahkan bagaimana letak kekurangan daripada penyampaian saya seperti itu. Tidak kepuasannya silahkan disampaikan gitu. Oke, terima kasih. Setelahnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Humam Rizky yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu bagi kita Maaf, semua. Mbak moderator, nggak ada suaranya. Oh iya, Kak. Udah dengar? Ada nih, kedengaran kok. Oh, udah. Oke. Terima kasih kepada Mas Humam Rizky yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum itu ada ketentuannya nih apabila ingin bertanya. Ketentuannya yaitu apabila mau bertanya silahkan bisa melalui kolom chat atau bisa langsung open mic dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dan jangan lupa menyebutkan nama dan asalnya dari mana. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Saya boleh. Oke. Oke, pertanyaan pertama dari Ridwan UIN Negeri Sunan Kalijaga. Terkait isu pembakaran hutan untuk dijadikan lahan kelapa sawit sebagai masyarakat yang memiliki tugas sebagai khalifah fil ardi, apa yang harus dilakukan untuk melindungi alam dari kerusakan-kerusakan tersebut agar terwujudnya rahmatan lil alamin? Bisa dijawab terlebih dahulu, Mas. Dipersilahkan. Atau nanya aja dulu. Coba ada yang lain mungkin yang mau bertanya. Udah ada satu. Ya, setelah itu mungkin ada yang lain. Oh, oke. Yang lain dulu ya. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kak izin bertanya, boleh? Oke. Boleh, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Syawal Putri Mulya. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palu, Sulawesi Tengah. Jadi tadi di situ kan saya disinggung tentang pemimpin ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Jadi setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, saya tidak menanyakan tentang konvensi tentang lingkungan tadi, tetapi saya menanyakan tentang kita sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswa juga selaku ketua kelas di kampus di kelas saya. Nah, kalau misalnya
di kelas itu kan pasti kita ada yang namanya daftar hadir dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di kuliah online seperti ini, kalau misalnya teman atau misalnya kita bukan menghadirkan, cuman kayak kan tidak efisien, tidak efektif dan efisien kalau kita kuliah online dan kita tidak mengetahui apakah teman-teman itu memang betul-betul hadir atau tidak. Tapi saya karena merasa iba atau rasa kasihan sama teman di absen itu saya kasih hadir. Nah, apakah nanti di kemudian hari saya akan mendapatkan pertanggungjawaban atas semua yang saya lakukan itu atau seperti apa? Saya menanyakan yang tentang pertanggungjawaban sebagai pemimpin, bukan seperti konveksinya itu lingkungan. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Mas, pertanyaannya? Oke, bentar. Ada 2 ya pertanyaannya. Gimana Mbak? Ada 2 ya? Halo? Iya, ada 2. Halo. Oke. Saya boleh tanya? Oh, boleh, silakan. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Fani Rizky Nur Fadilah. Saya dari UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya mau bertanya. Belum lama ini kan ada rencana untuk membangun geopark di lahan konservasi, tepatnya di Taman Nasional Komodo. Di situ akan dibangun bangunan mewah dari bahan utama beton, dan alasan pemerintah itu sebagai upaya konservasi. Namun banyak ditentang oleh masyarakat setempat maupun para pencinta alam begitu. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah usaha pemerintah tersebut bisa disebut upaya konservasi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sepertinya yang ketiga itu sama ya sama yang pertama tadi. Kalau tadi kan konteksnya pembakaran hutan dalam rangka apa tadi coba? Bentar. Lahan kelapa sawit. Lahan kelapa sawit. Oke. Saya boleh jawab langsung ya? Langsung, Mas. Boleh, silahkan. Langsung Kak. Oke. Ya, bismillah. Jadi seperti ini. Kalau aku sih ya, kalau dalam memahami teks itu, kalau kita kaitkan dengan teks itu, perlu kita lihat ada namanya konteks mikro, ada namanya konteks makro, seperti itu. Karena nanti kita analogikan ke arah ini misalnya, ke arah konteks pertanyaan ini. Jadi kalau dalam memahami teks itu sangat beragam aspek yang harus kita pahami gitu ya. Jadi tidak hanya pada makna kebahasaannya, tapi bagaimana teks itu ketika saat turun, siapa yang ditujukan, ada problem apa yang terjadi yang sehingga kemudian menyebabkan teks itu turun. Belum lagi nanti kita membaca bagaimana sosiopolitik, sosial budaya, dan sebagainya yang secara makro lebih besar. Nah, kalau kita, ini yang kemudian membuat saya kalau dalam memahami masalah itu ya harus kita, harus kita pahami dulu. Kenapa, kalau dalam konteks pertanyaan tadi, pembakaran hutan dilakukan kemudian ditanamkan kelapa sawit seperti itu. Misalnya dalam kasus di mana misalnya. Nah, itu perlu kita itu perlu kita pahami gitu. Nah, kalau kita ada kaidah yang berbunyi di mana ada suatu kemaslahatan, maka di dalamnya terdapat syariat. Jadi saya ulang lagi.
di mana ada suatu kemaslahatan yang lebih besar, maka di dalamnya ada sebuah syariat gitu, syariat kita gitu. Jadi kalau menurut saya sah-sah saja dilakukan pembakaran hutan dalam rangka mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar bagi penduduk di sana sendiri. Kecuali nanti kalau ada seperti kasus dalam hadis Nabi tadi kan, Nabi pernah hima, kemudian salah seorang sahabat ingin memanfaatkan hima itu sendiri untuk kepentingan kelompok dan pribadinya sendiri. Nah, itu yang kemudian ditentang oleh Umar. Bahkan Umar mengecam adanya pemanfaatan secara pribadi atau kelompok itu. Jadi hima itu sendiri untuk kemaslahatan bersama. Nah, itu yang disebut rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin atau bukan rahmatan bagi orang Arab saja gitu. Jadi singkatnya kalau saya mengomentari kasus ini, bahwa mana yang lebih maslahat? Lebih maslahat kita membakar, kemudian kita menanam kelapa sawit, atau hanya membiarkannya gitu, ya. Jadi banyak pertimbangan lah gitu yang harus kita lihat dalam kasus ini. Misalnya kalau kalau kita tebang kemudian menyebabkan banjir dan sebagainya gitu kan. Jadi banyak sekali problem pertimbangan yang harus kita, aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan gitu. Nah, tapi pada intinya kalau kemudian penebangan tadi dan penanaman kelapa sawit itu lebih maslahah, maka kenapa tidak? Ya sudah, lakukan saja gitu. Kecuali nanti kalau ada untuk kepentingan pribadi ternyata dan bisa mendatangkan mudarat, maka tidak boleh, tidak sah gitu ya. Maaf Ustadz. Oh iya ya. Mau sedikit kembali. Kalau adanya pembakaran itu kan malah membuat lapisan ozon di bumi ini semakin menipis dan itu semakin panas. Dan untuk masyarakat itu malah semakin mengancam, malah semakin mendesak masyarakat. Kasihan masyarakatnya. Iya. Ya untung untuk pribadi, keuntungan untuk pribadi, tapi kesengsaraan malah untuk umum. Itu Ustadz. Maaf. Nah itu tadi makanya saya kasih perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembakaran misalnya atau penebangan pohon seperti itu atau penggundulan lahan misalnya. Jadi perlu kita pertimbangkan berbagai aspek yang harus kita pertimbangkan untuk melakukan itu. Tapi pada intinya jika setelah kita mempertimbangkan itu ternyata lebih banyak maslahatnya, kenapa tidak? Misalnya kalau tadi dibantahkan sama masnya tadi bahwa nanti kalau kita bakar lapisan ozon akan semakin ini. Nah itu yang saya bilang tadi bahwa Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi ini sebenarnya lebih berhak untuk menyampaikan dalam konteks konservasi alam ini. Jadi itu. Jadi bagaimana ya saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail kalau pembakaran hutan kemudian menyebabkan lapisan ozon akan menipis gitu. Jadi kan banyak cara untuk tidak harus membakar, saya kira. Bisa kita tebang, penggundulan dan sebagainya seperti itu. Tapi inti dari pertanyaannya kan tadi adalah ini kan ada hutan yang seharusnya dijaga. Kenapa harus ditebang atau dibakar, kemudian ditanam apa gitu. Nah, jadi itu. Tapi intinya ya, setelah kita mempertimbangkan berbagai aspek, orang yang ada di sana, penduduknya, dan sebagainya, atau sudah mengikuti prosedur kenegaraan, misalnya peraturan yang ada di sana, kemudian maslahatnya lebih banyak,
Kenapa tidak? Ya, itu ya. Jadi itu untuk pertanyaan, saya kira sama ya pertanyaan tadi. Yang pertama dengan yang ketiga, Masnya sama Mbaknya. Oke. Gimana Masnya yang pertama sama Mbak yang terakhir tadi? Iya Mas, terima kasih Mas. Tapi jika perusakan hutan tersebut memunculkan banyak mudorotnya, itu sikap kita sebagai masyarakat harus bagaimana Mas? Terima kasih. Kalau memunculkan kebanyakan mudorotnya gitu Mas. Oke. Nah itu yang saya sebut tadi, apa namanya, setelah kita mempertimbangkannya, misal berbagai aspek yang kita pertimbangkan, dengan mempertimbangkan alam misalnya, atau kemaslahatan apa namanya, penduduk yang di sana misalnya, kemudian kesimpulannya ternyata lebih banyak mudaratnya gitu. Kalau lebih banyak mudaratnya, ya sudah, kita sampaikan dengan baik-baik kepada pemerintah atau kepada suatu kelompok yang ingin memanfaatkan itu gitu. Jadi kan kita banyak sekali apa namanya prosedur yang bisa kita lewati gitu. Kalau nggak bisa ya kita tarik ke hukum aja gitu. Kita serahkan kepada pihak yang berwenang lah, seperti itu. Kan kita hidup ini ada aturannya gitu. Oke, itu saja ya. Kemudian, nah ini tadi pertanyaan Mbak yang kedua tentang hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tadi konteksnya tadi apa? Ketika, kalau nggak salah gini ya, dia kan posisinya sebagai ketua kelas, seperti itu ya. Iya. Kemudian ada temannya yang nggak masuk gitu. Baru tapi karena rasa kasihan, saya kasih hadir gitu. Apakah saya nanti dapat pertanggungjawaban di akhirat, Kak? Ya, kalau kita menggunakan sudut pandang agama misalnya, atau sudut pandang pemahaman kita sendiri terhadap agama, bisa saja salah. Kenapa? Karena kita sudah menolong orang, tapi dalam hal yang tidak sewajarnya. Kecuali kalau temannya izin, mohon maaf ketua kelas, hari ini saya tidak bisa masuk, saya izin, baru atau sakit gitu. Tapi kalau tidak ada kabar sama sekali, 100% tidak ada dari temannya, tidak ada dari chatnya misalnya, kemudian dikasih hadir, ya saya tidak bisa menjamin Anda nanti dapat apa gitu. Jadi kalau secara etika ya itu kurang etik lah, kurang sopan, kurang pas lah. Dan kullukum mas'ulun an ra'iyatih, nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas yang pimpinnya tadi sebagai ketua kelas misalnya. Itu mungkinnya. Ya, berarti sekecil apapun itu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kalau misalnya tidak sewajarnya akan mendapatkan ganjaran ya, Kak ya? Siap, iya. Oke, selanjutnya ada nggak? Gimana Mbak moderator? Masih ada waktu, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, monggo. Oke, halo. Suara saya jelas nggak ya? Oke, jelas. Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Ustadz. Nah, maslahat yang dalam Al-Quran atau hadis, mungkin atau dalam pandangan agama tadi yang telah dijelaskan Ustadz tadi, itu maksudnya maslahat untuk manusia atau maslahat untuk misalnya hewan ya Ustadz, atau mungkin non manusia. Nah, contohnya seperti ini Ustadz.
Misalkan di Jawa itu ada satu hewan endemik, hewan yang hampir punah, namanya itu naga Jawa. Nah, naga Jawa itu sebenarnya nggak ada pengaruh di kehidupan manusia di Jawa. Tapi tiba-tiba ada tawaran dari Amerika Serikat ingin membeli naga Jawa untuk ditukar dengan beras. Nah, secara itu kan sebenarnya kalau kita mengutamakan maslahat untuk manusia, maka akan menjual ya, Ustaz. Nah, namun kalau maslahat untuk naganya kan itu kan kayak nggak maslahat itu bagi naga Jawanya itu. Nah, sebenarnya yang ada dalam konteks Quran dan hadis itu maslahat untuk manusia atau maslahat untuk makhluk non manusia ya, Ustaz? Oke. Jadi menurut saya kita perlu berangkat dari ayat bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang sebenarnya kita jelaskan kan dari tadi. Bahwa rahmatan lil alamin itu sekali lagi saya jelaskan bukan sifatnya individual misalnya atau kelompok misalnya. Rahmatan lil jin, rahmatan lil ins, rahmatan lil hayawan misalnya, atau rahmatan lil mar'ah misalnya, atau rahmatan lirrijal misalnya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa rahmat tadi itu sifatnya universal. Nah, di mana ada suatu kemaslahatan bersama, di situ adalah rahmat sebenarnya, rahmatan lil alamin itu sendiri. Jadi itu inti daripada rahmatan lil alamin itu adalah kemaslahatan bersama. Bersama siapa? Yang ada di alam itu sendiri. Siapa yang ada di alam itu bukan hanya cuma manusia, bukan hanya cuma jin. Maka ini relevan dengan seperti ungkapan As-Samarqandi yang saya sampaikan tadi. Kalau di dalam kitab Asy-Syifa di ta'rif Hukukil Mustafa itu dijelaskan bahwa rahmatan lil alamin itu lil jin wal ins wali jami'il khalq. Jadi pertama bagi manusia dan jin, kemudian bagi semua yang ada di alam itu sendiri. Jadi tidak ada pengecualian. Nah, kalau kita lari ke konteks yang tadi, ada problem yang tadi misalnya apa itu? Saya baru tahu kalau ada naga itu ya. Mohon maaf. Jadi kasusnya ada naga Jawa, kemudian dijual kemana tadi, ke Amerika gitu, untuk kepentingan si pemilik naga itu, seperti itu ya. Ya, saya nggak tahu naganya ya, saya nggak tahu itu hewan apa, tapi kira-kira gimana ya? Pada intinya kan hewan yang hampir punah lah. Saya kira banyak yang tidak hanya naga ya, seperti yang tadi, meskipun saya tidak sampai umur 24 ini nggak pernah lihat naga. Atau kita ganti dengan hewan yang hampir punah. Intinya kan hewan hampir punah, kemudian dijual untuk kepentingan siapa misalnya. Untuk kepentingan bersama, itu bisa nggak dikatakan rahmatan lil alamin? Atau hanya rahmatan lil ins, tapi mudaratnya yang dapatnya naganya sendiri, yang terjual gitu kan. Yang senang manusianya yang menjual, yang sengsara adalah hewannya gitu kan. Jadi ya lumayan menarik sih pertanyaannya, saya baru dengar ini ya. Bagaimana kira-kira menyikapi konteks ini, problem ini? Manusia menikmati sendiri, kemudian hewannya diterlantarkan hanya karena uang misalnya. Tapi perlu kita ya seperti tadi lah. Jadi banyak banget aspek yang harus kita pertimbangkan dalam konteks misal tadi pembakaran hutan untuk penanaman ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan ini juga seharusnya begitu.
kemaslahatannya yang lebih besar mana gitu kan. Kemaslahatannya untuk kita atau dan sebagainya. Atau di sana malah ada naga Jawa yang betina misalnya. Dia ketemu calonnya di sana misalnya kan. Nah, seperti itulah. Tapi kalau dalam konteks apa namanya hewan yang terpelihara mungkin ya saya baru dengar malah ini ya. Nanti teman-teman mungkin bisa cari jawaban sendiri gitu. Ya. Makanya kalau saya berkali-kali bilang dari awal sebenarnya konservasi alam, terutama dalam konservasi alam ini ya. Itu teman-teman sendiri yang lebih paham tentang itu. Karena teman-teman belajarnya setiap hari, sarapannya, makan siangnya, makan sorenya, makan malamnya ya tentang sains dan teknologi gitu. Kalau saya mana nggak pernah baca gituan ya. Jadi saya dalam konteks ini dalam dalam kesempatan kali ini hanya ya lebih contohnya memaparkan bagaimana Al-Quran berbicara gitu. Kalau kita memandang konservasi dalam sudut pandang agama lah, simpelnya begitu. Oke. Mohon maaf kalau jawabannya kurang serak bagi penanya. Oke, ini ada satu lagi di kolom komentar, saya bacakan. Nama M. Zainul Mahlisin, PPTQHI PKO. Berbicara terkait konservasi tidak bisa mengambil dari satu sisi. Banyak pertimbangan yang harus diambil. Contoh kasusnya UU Cipta Kerja, sebab menurut pemerintah demi ekonomi negara, tapi masyarakat menganggap mengganggu kualitas kesetimbangan ekosistem. Namanya pembakaran tetap banyak merugikan banyak hal. Pertanyaannya, konservasi yang dibahas ini hanya terkait sisi hadis dan Al-Quran saja. Dalam ayat yang dijelaskan, Al-Baqarah ayat 11-12 tadi, bisa dijelaskan makna bahwa manusia dan alam itu satu kesatuan. Terima kasih. Di dalam komentar. Ya, Yang mana? di chat. Yang Muhammad Zain. Jadi ini yang ditanyakan UU Cipta Kerjanya atau lebih kepada dalilnya gitu. Dalil yang saya sampaikan tadi. Itu aja. Mana kira-kira? Silakan Muhammad Zain. Bisa diperjelas. Oke. Coba bentar ya, saya baca ulang. Ngambil dari satu sisi, banyak pertimbangan yang harus diambil contoh. Oke, tentang UU Cipta Kerja ya. Nah, sebelumnya saya setujulah. Kita kan mahasiswa UIN, jadi UIN itu terkenal dengan paradigma integrasi interkoneksinya. Jadi kalau kita mendapat suatu masalah, pola dikotomi itu sebenarnya ya kurang pas lah kalau menurut saya. Yang pas itu ya seperti si penanya tadi, bahwa pola integrasi interkoneksi itu kita gunakan dalam merespon suatu masalah. Seperti tadi misalnya UU Cipta Kerja. Mohon maaf sebelumnya, sampai detik ini saya itu orang yang paling alergi kalau masalah politik itu ya, termasuk konteks UU Cipta Kerja itu tadi sendiri. Jadi karena pertama itu bukan bidang saya tidak punya kapasitas dalam konteks politik,
Kemudian kalau saya mengomentari dengan sudut pandang apa, teorinya apa saya tidak tahu, metodologi untuk merespon itu saya tidak tahu. Bahkan bahan konteks teksnya itu tadi, bahan teks UU Cipta Kerjanya satu pun sedikit pun tidak pernah saya baca. Jadi itu ya, ya itu tugas kita bersama sebenarnya. Tidak pas sebenarnya saya mengatakan anti politik, tapi saya itu orang yang gimana ya, kalau apalagi politik apa istilahnya itu. Ya, saya kira teman-teman sendiri tahulah bagaimana politik itu. Janganlah di tataran apa namanya kenegaraan, dalam suatu organisasi pun politik itu selalu ada. Gimana kemudian ketika kita, mohon maaf, misalnya kita dilihat oleh orang lebih unggul misalnya, pasti ada aja yang iri kemudian buat isu begini dan sebagainya, yang pada ujungnya hanya untuk menjatuhkan atau apalah seperti itu. Jadi kalau saya sih merespon UU Cipta Kerja itu ya, kita kan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, ya sudah, coba kita cari, jangan hanya pakai satu sudut pandang saja. Coba pola paradigma integrasi interkoneksinya itu diaplikasikan gitu. Karena saya tidak bisa politik, tidak punya kapasitas dalam itu, kira-kira untuk mengetahui tentang itu, kemana saya harus mencari jawaban? Tentunya pertama membacanya, tapi membacanya belum tentu kita tahu. Kita belajar dari orang yang apa namanya lebih paham lah, dan memang mempunyai kapasitas dalam konteks itu, yaitu politik. Kalau kita mau belajar Al-Quran, jangan belajar sama bakul sayur. Kalau kita mau belajar Al-Quran, jangan belajar sama apa misalnya yang memang bukan dalam konteks itu. Bukan berarti saya mengecilkan seorang pedagang sayur misalnya. Tapi intinya kalau kita mau belajar tentang sesuatu, ya sudah, kita belajar pada yang ahlinya lah gitu. Nah, jadi saya tidak berani mengomentari tentang UU Cipta Kerja karena saya tidak punya kapasitas dalam konteks itu. Lebih baik saya mengatakan tidak bisa lah gitu. Dan teman-teman juga berhak menilai saya, oh orang ini nggak bisa apa-apa misalnya. Masa pertanyaan seperti itu tidak bisa dijawab misalnya ya. Jadi saya tidak punya kapasitas dalam konteks itu. Saya tidak punya alat untuk memecah problem itu. Jadi saya sampai di situ. Maaf Mas, sebelumnya itu dari penanya yang terakhir tadi, dia nanya tentang Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Nah, itu terkait makna bahwa manusia dan alam itu satu kesatuan. Gitu. Oke. Bentar ya. Saya buka dulu. Bentar ya. Coba diulang pertanyaannya. Halo? Tadi kan itu Halo? Masnya kan bilang, halo ya, itu kan dalam ayat yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 11 sampai 12 tadi. Nah, bisa dijelaskan makna bahwa manusia dan alam itu satu kesatuan. Jadi Masnya itu nanya, dalam Al-Baqarah itu makna bahwa manusia dan alam satu kesatuan itu bagaimana gitu? Oke. Jadi pada intinya apa namanya? Pertanyaannya bagaimana manusia dan alam itu merupakan satu kesatuan ya. Oke.
sekali lagi bahwa alam ini merupakan amanah bagi kita sebagai khalifah fil ard untuk mengelolanya. Jadi sangat jelas tadi penjelasan saya sebelumnya bahwa alaqah ar-raqabah itu sebenarnya konservasi alam ini sebenarnya adanya konservasi alam oleh manusia yang merawat, melindungi dan sebagainya itu adalah alaqah ar-raqabah, itu kedekatan hubungan. Nah, jadi makanya tadi saya bilang wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya kira ayat 11 tadi itu tidak bisa keluar dari konsep fasad pada penjelasan saya sebelumnya tadi gitu. Jadi kalau bagaimana apa tadi istilahnya yang bertanya, mohon maaf Mbak moderator. Halo? Iya, gimana? Halo? Ya. Gimana istilahnya tadi antara si manusia dengan alam? Hubungan. Ya. Hubungan ya. Ya. Ya, hubungannya. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi alam itu diciptakan untuk manusia. Alam itu kan diciptakan duluan. Kemudian kita diutus dalam rangka apa? Khalifah fil ard, yaitu mengelola alam itu sendiri, mengkonservasikan alam itu sendiri, merawatnya dan sebagainya. Nah, jadi ya hubungan kita dengan alam itu seharusnya alaqah ar-raqabah itu yang seharusnya, meskipun pada realitanya bukan alaqah ar-raqabah lagi. Kalau bahasa kita banyak sekali kedekatan sama alam itu hampir semuanya hampir tidak ada gitu. Apalagi kalau di tempat saya itu penebangan pohon itu sangat liar sekali gitu. Nah, itu mungkin. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Humamur Rizki atas jawaban yang diberikan, atas pertanyaan yang diberikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Untuk kali ini sesi tanya jawab kita tutup. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah acara kajian rutin kali ini yang membahas Al-Quran berbicara, konservasi alam sebagai sarana rahmatan lil alamin. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil materi kajian rutin kali ini. Yang pertama, konservasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemeliharaan perlindungan sesuatu secara teratur dalam rangka mencegah kerusakan. Yang kedua, rahmat secara bahasa adalah kedekatan hubungan, dan secara istilah adalah kelembutan yang membutuhkan perbuatan baik kepada orang yang dicintai. Pandangan ulama klasik terhadap konsep fasad dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan Al-A'raf ayat 56. Fasad lebih pada kerusakan sosial dan spiritual, seperti syirik, pembunuhan, dan pelanggaran atas perintah Allah. Pandangan ulama kontemporer dalam hal konsep fasad dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan Al-A'raf 56. Kerusakan fisik yang menyebabkan terjadinya bencana. Selanjutnya, kedua ayat tersebut, ayat Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan Al-A'raf ayat 56, bersifat universal, sehingga terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan hal tersebut. Selanjutnya adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardi dalam mengkonservasi lingkungan adalah
bertanggung jawab dalam hal konservasi alam, karena kita sebagai pemimpin dan harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, pola konservasi tersebut sudah dilaksanakan dan diturunkan kepada sahabat-sahabat beliau. Rahmatan lil alamin, sebagai hasil konsep rahmatan lil alamin itu adalah bersifat universal bagi siapa saja yang ada di bumi maupun alam semesta ini. Selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam konservasi alam, yaitu sesuai dengan latar belakangnya, dan akan lebih baik lagi ketika menerapkan paradigma integrasi interkoneksi. Dan yang terakhir adalah konservasi lingkungan merupakan amanah sekaligus tugas kita sebagai khalifah fil ardi untuk memelihara alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menyimpulkan hasil materi kajian rutin kali ini. Oke, selanjutnya teman-teman peserta sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Humamul Rizki sebagai pembicara yang telah menyampaikan materi kepada kita semua dan insya Allah menambah ilmu kita semua pada pagi hari ini. Dan juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kajian rutin pada pagi hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Selama saya memandu acara ini, terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada Mas Humamul Rizki, apabila ingin meninggalkan room meeting ini, dipersilahkan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan wabarakatuh. kepada Mbak Azizah selaku MC. Sebelumnya makasih ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yuk. Terima kasih kembali Mas Amin. Oke teman-teman, itulah tadi penyampaian materi oleh pembicara kita yang dipandu oleh moderator kita Mbak Nisa. Mengucapkan banyak terima kasih dengan penyampaian dari pembicara tadi. Semoga semakin menambah kesadaran kita ya, kesadaran kita akan pentingnya untuk merawat, mencintai dan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri maupun kita. Nah, karena ini kita sudah sampai di penghujung acara, namun sebelum itu saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan diisi. Teman-teman bisa on cam semua, bisa dibuka kameranya ya. Kita ambil foto dulu. Nanti yang nanti dikasih aba-aba ya. Teman-teman yang belum on cam silakan on cam. Mas Zaini silakan ya. Dikasih instruksi. Aba-aba. Oh, Mas Haidar silakan. Karena Mas Zaini nggak bisa, silakan Mas Haidar penggantinya. Halo Mas Haidar. Silakan Mas di apa? Dikasih aba-aba. Tiga, dua, satu.
Tes cukup. Cukup ya teman-teman. Tes. Oke, terima kasih Mas Bini. Nah, oke teman-teman, kita itu ya penutupan aja ya. Saya selaku MC mohon maaf yang besar-besarnya, dan saya mewakili ya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Saya berharap ini bukan pertemuan kita yang terakhir ya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara kajian rutin selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Pak. Terima kasih semuanya. Ya. Udah ngarep optika. Oke, dadah. Sampai